Ya dari segi average player damage per menit, dari average killnya juga. Sementara dari gold per menitnya memang kalau ngelihat dari gapnya nggak terlalu jauh, tapi kita udah nggak aneh lah kenapa gold per menitnya tinggi banget, karena kita tahu gimana Fabian ini bisa farming kesana kemari walaupun dalam keadaan under, dan bahkan kayak bisa tiba-tiba beda 3 level. Dan ini dia untuk starting 5 dari Alter Ego, ada Nino, GB, Roundel, Dreams dan juga Haiz. Iya, parah. Player-player yang memang untuk kali ini akan kembali kita saksikan tentunya dengan hadirnya Dreams ya, yang kembali membuat performa dari Alter Ego tampil dengan sangat sempurna. Dari total semua match yang mereka lakukan, mereka nggak pernah ada 2-1, semuanya 2-0. Dan itu menunjukkan bahwa mereka konsisten, meskipun pada saat berhadapan dengan Arkeosi mereka dikalahkan juga 0-2. Betul, dan juga iya benar-benar konsisten sih. Berarti ini juga pertemuan perdana lagi buat GB dan Fabian ya? Iya, setelah sekian lama ya. Setelah sekian lama, mungkin pernah ketemunya di MDL zaman masih OP Pegasus juga, tapi Bile. Iya. Dan juga masih freak out esports ya kan Fabian ya. Tapi ya untuk starting 5 dari Alter Ego yang ya ini membawa tren positif sih ya untuk mereka juga sebanyak dari Open Finals, mencuri perhatian sekali. Terutama untuk kemarin mereka mengalahkan tim Liquid Philippines. Tim yang berisikan player-player yang pernah menjadi juara dunia juga, terutama untuk The God himself ya, Karl'Tez loh. Ini yang mereka kalahkan 2-0 poin penuh. Memang di luar prediksi kita semua, tapi jujur Alter Ego mereka selalu bisa memberi kejutan ya. Lagi-lagi kalau ngebahas Alter Ego, apakah memang bermain di dalam gaming house mereka sih, ini yang ngebuat mereka memiliki mental boost yang luar biasa banget itu. Jadi nggak ada tekanan sama sekali seperti bermain di atas panggung. Tapi jujur mereka adalah tim yang benar-benar bisa mengeksekusi dengan sangat baik, terutama untuk di match terakhir mereka ketika berhadapan dengan Liquid cabang Philippines. Soalnya sekarang kan lawan Liquid cabang Indonesia nih. Yang Ori yang mana nih Oli? Yang Ori yang ada kudanya lah pokoknya. Dua-duanya ada kudanya tuh. Tapi starting 5 dari Liquid ID dengan Aran, Fabian, Yeskiel, Widi dan juga Aaron Shiki. Starting 5 yang masih berisikan player-player yang sempat mengangkat trofi di MPL Indonesia season 14 kemarin. Iya, dan ngelihat dari performance mereka yang menginjakkan kakinya di challenge season ini agak sedikit up and down sih ya. Walaupun kemarin dapetin kemenangan juga. Tapi ya kita ngelihat dari tim Liquid ID, mereka masih punya PR sih untuk adapt lagi mungkin ya dari scene kompetitif, karena kan kemarin katanya sempat libur dengan gameplay yang sebenarnya nggak banyak perubahan sih. Tapi juga mungkin ini alasan gimana dari tim Liquid ID yang memang ya harus adaptasi lagi dari scene kompetitifnya, balik lagi ke turnamen. Apalagi juga kan dikabarkan Coach Sandy Lucas dalam keadaan sedang kurang sehat lah ya. Jadi kita doakan juga buat Coach SDL semoga lekas sembuh, lekas pulih kembali. Amin. Dan yang pasti match ini adalah match penentuan untuk siapa tim yang akan berhadapan dengan Aurora dan juga Blacklist nih. Jadi pastikan kedua tim memberikan yang terbaik, tapi kita harapkan lagi nih ya, mau siapapun yang menang di match kedua ini, keduanya masih bisa melanjutkan perjalanan mereka hingga di challenge finals nanti. Dan GWS Coach SDL tuh sampaikan juga sama teman-teman production di sini, broadcast yang luar biasa juga, mendoakan semoga Coach SDL lekas sembuh, lekas sehat kembali. Dan ya kita akan menantikan ya seperti apa nantinya. Untuk caster prediction terlebih dahulu, kita punya prediksi. Tadi prediksi aku bener, hari ini kayaknya blessed. Kalau sekarang prediksi aku yang benar sih, karena Alter Ego 2-0. Boleh, kamu sangat bias. Aku lihat dari tim Liquid ID mungkin mereka udah ketampar sih dengan kekalahan mereka kemarin juga. Apalagi kan sebenarnya mengemban ekspektasi banyaknya pendukung mereka juga kan lumayan berat harusnya ya, karena kan mereka runner up M Series, mereka juara MPL ID juga. Dan ya harusnya ini akan bisa menjadikan mereka motivasi untuk bisa bangkit lagi di match ini. Walaupun siapapun yang nantinya akan kalah, mereka gak akan langsung pulang, mereka akan tetap masih berjuang di luar bracket. Tapi ya nyawanya sisa satu aja. Nyawanya sisa satu ya, karena gak boleh ada 2 kali kekalahan di hari ini untuk semua tim yang bertanding. Dan wajib untuk mendapatkan 2 kali kemenangan untuk bisa lanjut ke babak challenge finals. Tapi yang menarik adalah ya sebenarnya kalau kita ngomongin Liquid sama Alter Ego kan udah punya ada sentimen tersendiri lah ya, terutama untuk perjumpaan antara Iron dan juga Nino nih yang sempat waktu itu muncul banget di season 14. Dan sekarang aku penasaran nih, apakah memang
masih dengan satu yang sama dari Aaron Sigi, tapi kita bakal lihat untuk Alter Ego sendiri yang ada di sudut biru. Apa yang akan mereka bawakan, karena Loi pertama kali terlepas nih dari kedua belah tim. Iya, dan kita tahu Rondel ini juga tipikal player Loi juga ya. Sering banget kita lihat, dan ternyata ada sosok Navari. Ya, karena memang coachnya sekarang kan. Iya. Jadi ada sosok gitu. Kan ada itu juga gak sih? Saver. Iya. Ngebantu juga pastinya. Nah biasanya coach Sandy Lucas tuh duduk di tengah-tengah Aaron antara ya? Aaron dan Aran. Bener. Aran sebelahan tuh ya, biasa ada coach Sandy Lucas tuh ya. Tapi kita lihat nih untuk fase banningnya Alter Ego lagi-lagi ya. Joy itu nggak akan dilepasin lagi sih ke tangan dari Favian, dan ternyata Alpha yang diambil dan masih dalam pre-pick juga untuk Liquid ID. Alpha dari Favian juga berulang kali kita udah sering lihat nih ya gimana permainan dari Alpha-nya, serta Harit yang muncul. Granger sejauh ini nggak jadi pilihan yang mahal loh untuk Liquid dan juga untuk Alter Ego. Nah itu mungkin tadi juga ngeliat dari based on statistik hasilnya ya. Jadi lebih prayo ke arah Harit dulu. Kayaknya kurang dingin ya. Ini Favian lagi. Dinginin lagi kayaknya AC-nya. Tapi Fredrin yang muncul dari GB. Fredrin untuk langsung di head to head kan bersama dengan Alpha ya. Iya. Oke. Sebenarnya kalau ngeliat dari Fredrin juga ini sempat digunakan sama Albert kan. Iya. Beberapa kali di Snapdragon Pro Series yang biasanya kombonya bareng sama Matilda. Iya. Sekarang Matildanya udah nggak ada. Jadi kayak Fredrin bener-bener buat kontrol penuh objektif dulu nih. Seenggaknya di area jungle, atau bahkan kita dikejutkan lagi kah? Aku udah mulai trust issues nih sama draft-draft kayak gini. Wow, Chip yang kali ini dibawakan oleh Liquid ID ya. Dan memang terlihat Chip ini jadi hero yang memang jarang terlihat di fase banning. Tapi somehow dari 5 kali total dimainkannya Chip ya 3 kalinya menang gitu dalam kondisi yang baik banget. Dan itu pun turut mengantisipasi adanya Loi yang diambil, sehingga macro play dari Alter Ego udah mulai harus berhati-hati juga nih, karena kemunculan dari Chip dengan Y-Walk-nya itu bisa menjadi kejutan balik juga untuk Alter Ego. Ada Tigreal untuk Dreams yang diantisipasi oleh Liquid ID. Dan kali ini kita lihat nih ya, Fredrin yang dibawakan sama Albert itu dua-duanya early game-nya jatuh banget. Early game-nya. Ya, yang mungkin yang di pertama tertualnya nggak dapat, tapi yang kedua, yang di penggunaan keduanya masih sempat dapat. Tapi kalah kan yang di gamenya. Iya, jadi kontradiktif. Ya. Iya, kontradiktif ya. Nah. Dan kali ini kita bakal lihat lagi nih ya, Fredrin memang kalau kita ngomongin untuk kecepatan dari rotasi farmingnya itu tertinggal banget. Apalagi sama Alpha, sama Suyu, sama Joy gitu ya. Apalagi gak ada Matilda dan sekarang. Dan juga kan rekor tercepat pattern farming di jungle 8 menit 47 detik tuh Alpha loh. Alpha ya? Siapa itu? Sujin tuh. Oke, benar. Tapi Alpha hero-nya. Oke. Dan kali ini ada Cici dan juga Vexana yang muncul. Alter Ego mengantisipasi juga beberapa pilihan hero dari YHSKL ya. Dia sadar bahwa ya Vexana ini bisa untuk ada momen bisa nge-deny nantinya di version yang dipersiapkan oleh Roundel. So better untuk hilangin aja hero-hero area efek yang besar. Dan Cici yang nggak ada berarti ya kemungkinan besar muncul lagi fighter tebal untuk Aran. Dan sejauh ini Poveus juga masih belum terlihat nih. Ya hero kodam gak sih? Hero kodam ya? Inilah high loss. High loss. Ya kan tim Liquid tuh suka banget high loss. Mau di bentar dulu, Alter Ego juga suka buat high loss nih. Sama ya, rebutan tapi nggak diperebutkan sekarang. Kalau kita ngomongin high loss lagi-lagi juga Alter Ego suka banget pakai high loss soalnya. Obviously depend, jadi high loss lah yang kebuka. Tapi sebenarnya aku lumayan kangen sih ngeliat Aran ya, eksplorasi hero-hero kayak Badang. Aran belum pakai Badang lagi ya? Benedetta, iya. Badang masih kondisional sih ya untuk picknya juga. Beberapa waktu ke belakang, tapi Lucas dulu. Kalau kemarin kita udah ngeliat hal yang satisfying dengan adanya kombinasi antara Lucas Matilda dari tim Liquid ID, tapi tanpa adanya Matilda, Lucas akan dibiarkan mandiri dan Alter Ego. Midnya udah ada, Rom dan kemungkinan EXP ya. Ada chance gak sih nih Fredrinnya di over ke Nino gitu? Bisa aja. Bisa aja ya? Sangat-sangat bisa. Oke, dan Alter Ego mereka harus banget butuh hero yang masih bisa memberi gangguan dari area of effect pastinya. Karena berhadapan dengan Chip udah pasti 5 lawan 5 itu nggak akan terhindari oleh mereka ya. Apakah area-area of effect juga yang bisa dibawakan oleh Dreams gitu, contohnya kayak Carmilla mungkin, Gatot Kaca yang memang bisa bersinergi nanti dengan Loi yang diambil oleh Roundel. Alright, dan yang diamankan oleh Guinevere itu dia area of effect juga. Oke, walaupun memang ada 2 kali pemilihan untuk Guinevere, masih 0% win rate, dan Hilda kembali terlihat bagaimana most pick bagi Alter Ego masih mereka perlihatkan dengan Hilda yang diambil. Berarti confirm harusnya
Freden akan ada di jungle dan last pick dari tim Liquid ID. Membutuhkan satu sosok mid lane untuk Yesskiel. Farsha kah? Tapi lumayan susah, harusnya ada Guinevere, tapi tetap Farsha Purify harusnya. Kemungkinan besar, tapi ya kalau Purify pun bakal bisa dikejar nantinya ya oleh Loi, terutama untuk bisa tetap ngasih duality-nya terus-menerus gitu, jadi harus hati-hati banget. Tapi di sisi lain juga Guinevere ini ya yang dibawakan oleh Dream sekarang itu bisa jadi pedang bermata dua sih, karena lagi-lagi ya ketika momen special migration-nya itu gagal, takutnya nih langsung menjadi umpan balik untuk Liquid ID ngebalesin semua inisiasi dari Alter Ego. Dan wow, ini match antara Indonesia lawan Indonesia sebenarnya aku deg-degan ngelihatnya ya, karena kedua tim ya kalau kalah mereka hanya memiliki satu kesempatan lagi dan harus bisa menang. Masalah lawannya juga dua tim Philippines yang bisa dibilang track recordnya bagus juga nih. Ya, tapi ini bukan elimination match. Jadi ya siapapun yang menang kita doakan yang terbaik pastinya untuk semuanya bisa memberikan hal maksimal. Karena game yang pertama, match kedua antara Alter Ego dan juga tim Liquid ID akan segera kita lihat. Dan aku udah penasaran source spell apa yang akan dibawa oleh Yesskiel, karena Yesskiel ini lumayan tipikal yang pede dengan flicker walaupun udah kayak Chow. Tapi untuk kali ini dua Purify sebagai bentuk respect yang dibawakan oleh tim Liquid ID di tangan Iron Shiki dan juga Yesskiel. Ya, dan ini belum 1 menit genap udah ada baku hantam ya antara Dreams dan juga Widih. Lagi-lagi Dreams dengan special migration sih udah pasti bakal bisa sangat-sangat ngeganggu ke arah Widih nih yang masih minim banget dari efek crowd controlnya, hanya mengandalkan crash course-nya aja. Dan rotasi cepat pastinya dengan hadirnya Farsha dari Yesskiel akan membuat Alter Ego harus sudah mulai aware membaca makro pergerakan dari Liquid ID. Dan sepertinya untuk Little Wonder yang pertama nggak akan mudah diambil juga oleh Alter Ego, karena mereka nggak membawa GB di sana yang langsung rotasi ke arah Fire Battles di bawah nih. Karena memang kalah cepet sih dari segi pola farmingnya juga, sementara dari setelan emblemnya memang defensif sekali untuk Hais. Ada Festival of Blood juga di sana, tambah dengan adanya Vitality. Plus kalau ngeliat dari sosok Guinevere-nya tetap ada tambahan Warden's Blessing ya untuk movement dulu dan firmness-nya. Iya, tapi lagi-lagi kalau kita Iron Shiki ya, pede banget ya, Inspire, tambah juga Bergen Hunter, dan satu pergerakan coba untuk dilakukan oleh Liquid ID, lagi-lagi ke arah tengah, dan justru Hilda versus Lucas nih yang ada di bagian bawah, yang terlihat malah justru Lucasnya yang coba untuk cut minion, dan sekarang ada di area river sana. Aran masih bisa menghindar dari jangkauan special migration set Dreams dan juga follow up dari GB. Tapi tetap pertama 10 detik lagi akan hadir, dan akan seperti apa setup dari Alter Ego dan juga Liquid ID. Wah, ini udah mulai terjadi adanya 4 versus 4 ya. Sambil menantikan hadirnya juga Turtle yang pertama, tapi Yesskiel gak terburu-buru untuk mengeluarkan Purify dalam tubuhnya walaupun Art of Hunting mencoba untuk menyicil dirinya. Dan ini dia setup yang dilakukan. Spiral Alpha connect menuju ke arah 2 sekaligus, dan bahkan Fabian kali ini pun harus terkena first blood sehingga adanya keuntungan untuk Alter Ego, dan takeover terhadap Turtle pun gagal dilakukan, dan retribution dari GB pun men-secure Turtle menjadi milik dari Alter Ego. Iya, itu tadi momentum yang dibuka oleh Liquid ID dengan Spirit of Alpha. Justru malah membuat mereka kerugiannya cukup fatal ya, dengan hilangnya Fabian dan juga Turtle juga diamankan oleh Alter Ego. Tadi semua berkat pokingan damage dari Rondel di awal ke arah Aran dan juga ke arah Yesskiel. Jadi kedua player tersebut belum siap untuk join in, sehingga 2 melawan 4 di area terlapit tadi nggak dihindari juga. Special migration dan juga Rhapsody yang begitu tepat ke arah Widih yang baru saja muncul tadi harusnya dengan Y-Walk di area atas. Yap, udah langsung ketahuan ya, karena setiap tunnel-tunnel yang memang delaynya 60 detik ini benar-benar ditungguin terus-terusan. Dan sementara di area EXP ini Aran sangat-sangat ditekan nih oleh pergerakan dari Nino yang cukup agresif. Tabungan 1 poin kill membuat dirinya akan jauh lebih galak lagi, menangin rotasinya juga. Dan kali ini tim Liquid ID mereka ketinggalan dari segi goldnya di angka 1200. Nah, ini cukup berbahaya nih, karena kondisinya Alter Ego sekarang memegang kendali permainan. Dan yang seperti kita bicarakan ya, Hilda ini nggak boleh dalam under conditions. Dan ketika dia kondisinya ada di atas kayak gini, ini udah mulai enak banget buat Nino bisa lebih besar lagi membuka visionsnya dan bisa lebih cepat mengganggu keberadaan laning lain dari Liquid ID. Contohnya kayak sekarang nih, 2 member dari Liquid memang ada di bagian bawah, dan sepertinya Nino
1v2 situations langsung ditabrakkan dengan adanya Spear of Alpha dan Aran yang mencoba menangkapnya dengan flash combo, tapi Nino masih berusaha menahan semua damage-nya. Diversion dipersiapkan, Gabriel juga Roundel join in. Fabian yang dituju, Fabian gak punya escape ability dengan Spear of Alpha yang udah dia gunakan. Tapi lihat gimana Aran membuka list the beast, tak Roundel targetnya dituju dan di sisi lain ada pick off kembali didapatkan oleh Hais. Tapi Aran pun gak dikasih escape dengan mudah. Yeskiel join in dengan Wings by Wings, tapi malah GB nahan semua damage. Satu appraisal slot membuat Yeskiel kembali pulang ke area mid lane. Itu dia tipikal Fredrin, semakin dia tersakiti akan semakin dia bisa menyakiti. Dan tadi damage yang diterima sampai akhirnya pressure rate yang dibentangkan juga menuju ke arah tubuh dari Yeskiel langsung menghilangkan setengah dari total HP barnya. Ini yang ngebuat akhirnya dari tim Liquid ID tidak bisa melakukan pertukaran sama sekali. Di bottom lane yang akhirnya dimenangin sama Alter Ego, terus juga Hais yang dapetin point pick off, dan sekarang terlihat bagaimana Turtle pun kembali dipegang oleh Alter Ego dengan kontrol objektif penuh, karena kita tahu bagaimana power juga dari Fredrin yang sangat-sangat kuat. Dan bahkan Widdy shortcut dibuka, kali ini mencoba untuk mundur terlebih dahulu tapi tidak bisa kemana-mana lagi, dan gak ada satupun pemain dari tim Liquid ID yang ingin masuk ke dalam shortcut dari Widdy. Masalahnya itu tadi agak sedikit mismove ya ketika Widdy membuka vision terlalu dalam sepertinya. Dan memang kalau di follow up sama Liquid ID itu bakal lebih fatal sih, Ol. Jadi better untuk nggak ada yang masuk dan fokus aja untuk dapetin objektif lain yang mereka masih tuju. Dan di bagian bawah memang udah ada pertukaran ya antara sosok dari Iron Shiki yang udah ngambil bagian XP lane dari Liquid ID. Masalahnya memang kondisi Nino yang cepat banget nih melakukan rotasinya di area river, memudahkan dia untuk mengantisipasi pressure dari Iron Shiki. Dan kondisi Alter Ego ini jauh di atas dari Liquid ID dengan 2200 gold yang mereka miliki. Oke. Terlihat dari item build-nya juga ya, Sky Piercers yang dimiliki Hais harusnya masih belum ada stack, karena tadi baru dapat juga Glowing One untuk Yeskiel, Stadium Side untuk Iron Shiki, Thunderbolt untuk Nino. Oke, 2 War X ya yang ada di tubuh dari tim Liquid ID. Jadi sejauh ini ya memang belum ada defensif juga, atau Widdy kali ini bakal coba untuk langsung ditabrak flicker menuju ke arah belakang, masih coba untuk dikeluarkan, dan bahkan Purify terpaksa di-trigger dari Iron Shiki untuk menghindari adanya sergapan 4 pemain dari Alter Ego. Iya, masih punya sekitar 8 detik lagi untuk bisa coba lagi paksain ke arah Iron Shiki. Dengan Purify yang udah nggak ada, sekarang Alter Ego punya chance untuk memberikan tekanan lebih besar, terutama di bagian bawah dari Liquid ID. Hais yang langsung menunjukkan dirinya. Widdy memang ada juga di bagian bawah, tapi nggak mudah untuk Widdy membuka shortcutnya ya, karena memang dari Alter Ego juga udah bersiap nih dengan apapun kejutan yang dipersiapkan oleh Liquid ID. Pembacaan makro yang sangat baik menurut aku dari Alter Ego. Tapi di bagian atas juga kita lihat ada Fabian yang mencoba untuk mengejar perbedaan experience yang ada antara Fredrin dan juga Alpha-nya gitu ya. Karena jujur aku jarang banget ngeliat Fredrin leading dari experience, tapi kali ini GB memang dengan 2 point kill juga 2 turtle-nya dia ada di atas dari Alpha Fabian. Yup, ditabrak lagi, shortcut telah terbuka kali ini dengan special migration mencoba untuk melarikan diri terlebih dahulu. Fredrin Asak dari belakang terangkat dari Alpha dan bahkan Hais yang harus hilang, begitupun dengan ada Dream, serangan kejut balasan dari tim Liquid ID yang membuat akhirnya pun mereka mengantongi 2 point kill. Itu benar-benar worth it banget ya. Nunggu lama dari Widdy, dia nggak show sama sekali, dan akhirnya ketika show teman-temannya udah siap untuk langsung join in. Mereka memaksakan di dalam area outer turret pun akan coba bisa dipanis 2 member dari Alter Ego yang tadi udah sempat ngeluarin juga flickernya. Tapi di bagian tengah dan kembali ada pertikaian. Nino menahan semua damage yang dia terima dari Widdy dan juga Aran. Masih cukup aman harusnya untuk bisa setup kembali di turtle yang ketiga. Tapi jangan lupakan flickernya masih belum aktif dari Dreams, dan kondisinya mereka masih belum berkumpul 5 player di area turtle. Dan juga Fabian kalah selevel nih ya, walaupun bentar lagi bakal ada di level 10-nya. Tapi tim Liquid ID mereka tidak akan tinggal diam, dan bahkan kali ini adanya kombinasi dari Firasa dari belakang, dan bahkan Dreams yang pun harus hilang. Free hit dari Hais mencoba untuk berhasil keadaan, tapi Roundel juga free hit. Fabian tidak terselamatkan, dan bahkan Turtle pun jatuh ke tangan dari Iron Shiki. 3 tukar 3, dan masih ingin lebih lagi karena ada pengejaran dari Wings by Wings dari Yeskiel. Roundel gak punya source spell lagi untuk bisa melarikan diri, dan hilang sudah di tangan Iron Shiki. 4 tukar 3, tapi Turtle jatuh ke tangan tim Liquid ID. Itu benar-benar intens banget, karena lagi-lagi ya banyaknya fighter tank yang berkumpul di satu titik yang sama memudahkan kedua tim ini memberikan damage sebesar-besarnya gitu dari area of effect yang mereka miliki. Yang satu dari Feather Strike dan satu dari duality-nya Luoyi. Tapi kembali dengan momentum akhir yang berhasil dimaksimalkan oleh Iron Shiki dengan last hit ke arah Turtle, tambahan lagi turtle buff, serta point kill demi point kill yang dia kantongi. Yang tadi sempat mungkin tertinggal Iron Shiki di bawah dari Hais, sekarang udah mulai catch up lagi, dan bahkan gap gold yang ada sudah mulai dinetralisir. Oke. Udah terlihat ya dari tim Liquid ID yang menangin team fight barusan, advantage-nya langsung berubah, dan bahkan Widdy kali ini terangkat lagi dengan adanya Affiliate Requiem.
Dan ada diversion perlahan dari arah belakang. Pressure Red dihindari dengan flicker tepat waktu dari Widhi. Tidak ada poin kill yang tercipta atas bertukarnya source kill yang terjadi di arah bottom lane. Ya tapi untungnya mereka masih bisa langsung mengamankan semua lane-nya lagi ya. Hampirnya tadi mid turret juga bisa disentuh oleh Liquid ID dan itu bakal cukup fatal nih untuk Alter Ego. Kali ini cukup banyak tadi resource yang dibuka oleh Alter Ego, tapi di bagian tengah Feather Strike langsung mendorong sedikit Roundel. Iron Chiki juga sudah mulai join in ke dalam 5v5 di bagian tengah nantinya ketika kedua belah member dari tim masing-masing ini menuju ke arah bagian river juga. Dreams dipaksa mundur dan dia menakan damage yang cukup banyak. Dan itu dia, dengan mungkin menggunakan Guinevere yang typically bukan pure tank ya. Secara durability kayak tadi bisa dibalesin poke, dan Iron Chiki sudah mulai terlihat untuk membalaskan keadaan di arah top. Nino Hais saling bahu-membahu untuk bisa mempertahankan outer turret mereka. Sementara adanya distraksi dengan munculnya Lord, ini akan membuat mereka mengurungkan niatnya dan memilih untuk setup Lord terlebih dahulu. Iya, ini networknya tarik-tarikan loh, bener-bener chance-nya tuh besar banget untuk kedua belah tim. Wah, shortcut dibuka dan Dreams langsung insta-execute oleh Liquid ID. Favian membuka Spear of Alpha, tapi mereka kembali masuk dalam shortcutnya. Muncul di bagian tengah dari Alter Ego dan teamfight kedua diinisiasikan kembali. Untungnya belum ada korban jiwa dari Liquid ID dan mereka lebih siap. Terkonsil play di bagian belakang, langsung menabrak dengan Crash Course. Roundel 7, Feather Strike, Roundel masih bisa menghindar dari jangkauan Feather Strike Yeskiel. Tapi itu waktu yang dibeli oleh Liquid ID agar mereka bisa secure ke arah Lord yang pertama. Ya, siapa juga yang mau mendekat ya, ada Feather Ice Track dengan adanya zoning out juga. Dan kali ini bakal coba ditabrak balik lagi GB. Mencoba untuk bertahan sekuat tenaga, diversion play. Tapi lihat balasan yang dilakukan, di mana Arannya pun tidak terselamatkan. Yeskiel pun harus hilang karena Nino mengincar di belakang. Tapi GB menjadi pertukaran nyawa. Retribution yang on point dari Favian buat dari Lord jatuh ke tangan dari tim Liquid ID. Tapi teamfight tidak berhenti karena Aran terjebak sendirian di dalam Lord Pit yang membuat akhirnya 3 pemain dari tim Liquid ID harus hilang. Retribution sangat mahal dari Favian ketika mereka kehilangan 2 member dari Liquid ID. GB yang menjadi pertukaran, tapi kali ini bagian tengah Iron Chiki coba untuk dipaksa memahakan semua damage dari Rhapsody. Untungnya dia masih bisa menghindar dengan Chrono Dash, menjauh dari semua peluru-peluru projectile yang dikeluarkan oleh Hais. Dan sekarang dengan Lord pertama yang langsung muncul di bagian bawah di waktu yang bersamaan, dengan 5 detik lagi Favian akan hadir. Jadi 5 player dari Liquid ID bisa nih untuk mendorong ke arah Alter Ego. Oke, perlahan dari tim Liquid ID berbalik unggul ya. Iya. Ya, Alter Ego yang tadi dapetin kemenangan-kemenangan di awal gamenya, ini semenjak adanya shortcut yang efektif, ini lumayan mengembalikan keadaan. Dan diversion play yang masih belum maksimal juga dari Roundel, yang buat akhirnya belum ada serangan kejut balasan nih atas 5 pemain dari kedua belah tim, terutama dari Alter Ego. Dan Lord yang memang masih Lord pertama masih bisa di clear dengan cukup cepat juga. Tapi Lord advantage ini mengakibatkan adanya 2.500 dari tim Liquid ID yang bisa mereka dapatkan. Iya, tapi gapnya masih nggak terlalu jauh ya, hanya terpaut 800 gold aja di menit ke-11 ini. Dan yang paling aman adalah mid turretnya belum bisa disentuh oleh Liquid ID. Itu yang membuat Alter Ego masih bisa menjaga vision mereka. Menghindar dengan Spear of Alpha. Favian udah gak punya escape ability. Backupan pun datang. Iron Chiki langsung menjadi satu momentum untuk teman-teman dari Alter Ego mengurungkan niat mereka. Engage ke arah Favian, tapi lihat Widhi masuk dengan shortcut di bagian belakang. Dan seperti sekarang Widhi terjebak, mencoba untuk ditangkap dengan Hais, dikejar. Dan itu dia mega kill ditangkap dari Hais. GB, a Princess What? 2 member hilang dari Liquid ID. Dan ini menjadi keuntungan dari Alter Ego Esports. Yap, cukup berani gerakan yang dilakukan oleh Widhi, mencoba untuk mencari sedikit POV yang lain. Dengan adanya Y-Walk yang dimiliki juga, menabrak langsung ke lini belakang, tapi ternyata belum berhasil. Dan sekarang terangkat sudah, masih ada Purify di dalam tubuh dari Iron Chiki, diusir mundur dengan ada Feeder Ice Strike positioning yang begitu baik dari Yeskiel, sehingga tidak membuat dari Iron Chiki pun terpukul kali ini. Wow, tapi Alter Ego mereka menjalankan tugas mereka dengan sangat baik sih, terutama Nino yang memang selalu bergerak ke arah Yeskiel pergi. Udah pasti Nino ngeliatin terus ya, dan dia bersiap pasti dengan sprint, memudahkan dirinya juga untuk mengejar ke arah Yeskiel yang dia nggak bawa flicker. Jadi ya mungkin bisa escape-nya dengan wings by wings ke arah wall untuk bisa menjauh gitu ya. Tapi dari item builds terlihat juga nggak terlalu signifikan perbedaan yang cukup ada. Dan Hais nih leading daripada Iron Chiki dan GB. GB masih bisa kabur sih, terlalu tebal juga tubuhnya, tapi shortcut telah dibuka. Tertinggal sendirian di paling depan, Firasa di arah belakang, tapi Favian pun menjadi garda terdepan. Roundel yang ditemukan tidak bernyawa, dan bahkan Dream
Dreams yang pun menjadi nyawa kedua yang direnggut dari Alter Ego. Tim Liquid ID masih ingin lebihkah karena GB masih mencoba untuk melakukan recall dan bahkan di dive in sudah dengan Zaman Force yang di pop up walaupun Fabian hilang, tapi lihat Hais masih punya Winter Crown tapi tidak membuat dirinya bertahan jauh lebih lama sehingga 4 pemain yang hilang ditukar dengan Fabian. Lord pun terbuka dengan cukup bebas bagi tim Liquid ID. Oh, itu bad timing dari Alter Ego yang dimaksimalkan dengan sangat baik oleh Liquid ID ya. Mereka bertarung di tempat dimana Y-Walk bisa dibuka oleh Widi dan malah menjadi efek backstep yang diterima oleh Alter Ego. Kerugian yang begitu fatal pastinya, kehilangan 4 player yang baru saja kita lihat dari Alter Ego, tapi mereka udah hadir kembali dengan diversion yang dipersiapkan juga. Dengan gak adanya Fabian ini ada chance untuk Alter Ego membeli waktu agar mereka siap lagi nih untuk kontes di Lord kedua ini. Ya, harusnya tadi ngelihat dari GB-nya juga yang langsung show di area purple. Tim Liquid langsung pindah haluan ya fokusnya. Mereka nggak eksekusi langsung ke arah Lordnya karena tadi awalnya Lordnya udah langsung di feeder Ice Strike sama ESKL. Dan akhirnya diurungkan niatnya lebih fokus untuk memastikan dulu nih GB-nya tumbang. Tapi untungnya GB masih punya durability yang tinggi sehingga gak ada poin pick off lagi menuju ke arah GB-nya. Tapi feeder Ice Strike kali ini sudah mulai dibentangkan kembali Aaron Shiki. Lasit menuju ke arah Lord yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Tapi lihat bagaimana special migration menuju ke seorang Aran, tapi dengan damage yang masih belum cukup. Kali ini pun Widi masih belum bisa bertahan lebih lama. 6 kali ditumbangkan tapi tidak masalah. Pertukarannya menuju ke arah Lord milik dari tim Liquid ID. Iya, baru saja kita lihat gimana Nino ngebuat Feather Ice Strike dari YSKL pun gak terlalu lama bisa dia buka gitu ya. Targetingnya ke lini belakang yang membuat Alter Ego, 2 member yang tadi udah cukup low, itu langsung bisa disengage. Tapi wow, ada official co-streamer kita nih. Say hi dong Mas Ade sama Kolius, serius-serius banget. Tapi team fight kembali terjadi. Iya, oke. Dengan Feather Ice Strike, Fabian harus hilang dengan adanya lethality power dari tubuh seorang Hais. GB tertinggal sendirian. Damage cukup besar disumbangkan oleh Orange Shiki kali ini. Nino terpaksa untuk mundur terlebih dahulu, tapi lihat GB pressure red masih belum bisa mengenai siapapun dari arah belakang. Dead Sonata dan bahkan Aran mencoba untuk mengacak-ngacak apa yang dilakukan oleh Alter Ego. Dikejar lagi dan bahkan di dive in, mega kill. Diamankan Orange Shiki dan bahkan satu buah base turret pun menyelamatkan nyawa dari rekan-rekan Alter Ego sehingga kali ini dari tim Liquid ID mereka terpaksa untuk mundur terlebih dahulu sembari menunggu Lord yang masuk ke dalam base turret dari top lane. Itu Aran benar-benar menggila, dia berhasil megangin banyak member dari Alter Ego dan kali ini Lord and Hans yang mendekat ke arah atas dari base-nya. Ronda dipasang mundur dengan Feather Ice Strike yang dibuka oleh YSKL, tapi Dreams menahan Lordnya sehingga nggak ada inisiasi yang bisa dilakukan lebih jauh lagi oleh Liquid ID berkat Aran yang tadi sudah kehilangan banyak HP juga immortality di bagian bottom lane base turret-nya. Dan Lord kedua berhasil diantisipasi. Masih, tapi sangkanya base turret hancur nih. Ini jadi keuntungan tersendiri untuk tim Liquid ID. Apalagi ini akan menjadi lane yang berseberangan juga dengan munculnya Lord yang ketiga nantinya. Dan kali ini Aaron Shiki bakal coba untuk dimakan sendirian. Zaman Fortula di pop up juga masih ada purify dalam tubuhnya, tapi backupan dari Widi dan juga Firasa dari belakang. Spiral Alpha-nya kalau juga dari depan, tapi Widi harus hilang. Ini sprint diamankan oleh Ais. Tapi special migration field require connect karena 2 sekaligus double kill dan bahkan triple kill diambil oleh Hais, membuat dari tim Liquid ID pun tidak kembali bisa melakukan serangan demi serangannya. Special migration penyelamat dari Dreams. Wow, terkena 3 player Liquid ID dan langsung eksekusi yang begitu instan didapatkan oleh Hais dengan 12 atau poin kill yang dia kantongi. Stack dari Skypiercer pasti udah di angka 80 dan ini menjadi momentum untuk Alter Ego ketika mereka kehilangan memang 2 base turret dari Lord yang kedua tadi. Tapi mereka mendapatkan banyak sekali keuntungan dan ya gap 2000 di menit 17 nggak terlalu jadi hal yang berat untuk Alter Ego karena mereka sekarang masih hadir dengan sangat-sangat luar biasa dan memaksimalkan harusnya untuk di Lord selanjutnya di 15 detik yang akan datang. Tapi ini udah menjadi tanda bahaya sih karena ya keduanya memang berhasil menjalankan tugas-tugas terutama dari bagian belakang yang langsung bisa dibuat pusing banget untuk bisa memberikan damage-nya nih. Tapi kayak ini bahaya sih momentum dari Dreams ya. Yang perlu diantisipasi sama tim Liquid ID. Dan sekarang walaupun dalam keadaan yang masih cukup unggul, tapi Alter Ego nggak tutup kemungkinan untuk bisa melakukan counter initiate dengan begitu baik tadi. Momentum yang akan mereka cari terlebih dahulu. Dan sementara kali ini Spiral Alpha, Hais sendirian cukup berbahaya kali ini. Sehingga adanya Spiral Alpha dan juga satu buah feeder Ice Strike membuat Hais pun menjadi nyawa pertama yang direnggut dan menutup kemungkinan untuk Alter Ego melakukan kontes.
Ya, agak sedikit miskomunikasi seperti tadi karena belum sadar ya bahwa YSKL juga udah available di area mid bush sana. Satu momentum yang didapatkan Liquid langsung membuat Alter Ego mengalami banyak sekali kerugian. Selain mereka kehilangan Lord yang harusnya sudah evolve, dan sekarang juga mereka akan ditekan dari 3 lane yang berbeda. Kemungkinan best red mid pun nggak bisa dipertahankan dengan Fedra Isaac yang sudah mulai dibuka. Oke, Fedra Isaac memberikan perimeter kembali, ditabrak lagi dan bahkan fokus menuju ke arah base-nya kali ini tim Liquid ID. Memastikan dirinya mendapatkan poin pertama di game kali ini. Pertarungan yang sangat intens memang untuk kedua tim Indonesia kita. Saling balas berbalas, total 18 menit lebih waktu yang dibutuhkan oleh Liquid ID agar bisa mensecure game yang pertama. Tapi jujur perjuangan Alter Ego pun sangat luar biasa. Dengan berulang kali kita disajikan dengan momen-momen yang sangat indah oleh mereka. Dan terbukti dari total poin kill aja, mereka ada di angka 19, Liquid ID di angka 17. Tapi memang dari segi objektif Liquid ID jauh lebih unggul di atas dari Alter Ego. Dari itemizations, untuk Dreams itu sendiri dengan dominance ice item pertama dan juga Radiant Armor dan satu fleeting time yang terselip nih ya, agar mempercepat lagi pastinya efek Violet Requiem yang dia bisa berikan kepada Liquid ID dengan kombinasi dari special migrationsnya. Tapi luar biasa banget, the untouchable Iron Shiki kembali ada nih Ol. Iya, karena Purify juga ya yang ada di dalam tubuhnya, jadi susah banget pastinya untuk ditarget. Dan Alter Ego mereka terlihat sangat menguasai early game dari objektifnya, dari segi job desk-nya juga, dan apalagi sebenarnya Hais juga ini sangat-sangat menjadi kunci kemenangan atau bahkan kunci untuk bisa di comeback. Karena kayak ngelihat dari 12 kill ya, dia sebagai eksekutor sangat berjalan dengan begitu baik, tapi sekalinya dia tumbang selesai kayak tadi, dan itu posisi yang sangat-sangat berbahaya. Cukup krusial dan juga fatal banget buat Alter Ego terutama ya, karena itu momennya pas banget dengan Lord yang muncul. Dan ya memang kondisinya tadi dari komposisi hero-nya Alter Ego nggak ada yang bisa nge-cover kalau momen kayak tadi gitu ya, karena mereka nggak bawa hero-hero yang bisa memberikan efek sustain, contohnya kayak Matilda dengan guiding wind-nya, ngasih favor, ngasih efek shield, atau hero-hero lain yang punya revitalize. Tapi itu pun kalau di cover sama revitalize kayaknya nggak cukup sih untuk nahan damage yang begitu besar dari kombinasi Spear of Alpha dan juga Feather Ice Strike, karena kondisinya ada true damage dari Alpha yang masuk dengan rotating impact-nya dan juga Feather Ice Strike yang memang ngeburst banget dari magical damage ya. Dan untuk di game yang pertama, memang kalau kita lihat dari gold per minute cukup besar, lagi-lagi Iron Shiki yang nggak terpick up sama sekali. Tapi ini 50-50 sih lagi-lagi ya. Alter Ego pun memberikan perlawanan yang sangat luar biasa. Terlihat Hais pun damage-nya hampir di angka Iron Shiki loh, di 112.000, Iron Shiki 114.000 total damage-nya. 12 kill gimana enggak ya kan, apalagi tadi udah pakai Sky Pierce juga kan. Ya memang dari awal ya menjadi damage dealer dan follow up bagi inisiasinya Dreams maupun GB, karena yang bisa ya kayaknya bakal jadi titik tumpu banget sih, karena Rondal bukan tipikal yang benar-benar bisa jadi carry. Dia lebih ke utility untuk ya diversionnya, terus ngasih efek CC-nya juga. Dan akhirnya kita ngelihat dari Hais yang tumbang, akhirnya udah nggak ada kesempatan lagi untuk Alter Ego tadi bisa bertahan, sehingga kali ini tim Liquid ID berhasil untuk bisa secure poin pertama mereka. Ya, dan honorable mention pasti untuk Hais dengan 74% kill participation ya, 12 total point kill yang dia kantongi. Memang itu membuat Alter Ego juga bisa sampai di menit ke-18 tadi. Tapi once again MVP of the game jatuh di tangan Iron Shiki dengan tanpa point death sama sekali. 4 poin kill, 8 assist, dan ya kita lihat juga dia benar-benar bisa untuk bebas banget mendapatkan semua farming patternnya. Dan yang aku suka dari Iron Shiki lagi-lagi ya, dia pede banget sih untuk selalu semua emblem yang dipilih itu benar-benar talentnya ke arah talent-talent yang memang agresif ya. Dengan Bergen Hunter dan juga Inspire, Impurage juga dengan emblem magic yang dibawakan, ini ngebuat Iron Shiki pastinya akan jauh lebih cepat ya kalau dia bisa farm bebas untuk mendapatkan semua item-itemsnya. Tapi kita bakal lihat dulu untuk highlights dari game yang pertama. Jujur ini seru banget aku ngelihatnya ya. Makan sambil makan loh, iya. Lapar biar kayaknya. boosting ya kan. Nah ini sebenarnya kalau ngeliat dari banyaknya momen-momen yang terlihat ya, inisiasi dari Alter Ego juga cukup oke, tapi masalahnya kayak mereka tuh kayak kurang burst damage instan gitu gak sih atas inisiasinya dari Rondal dari Dreams? Menurut aku enggak juga sih. Enggak seinstan Farsha yang bisa 2-3 kali tetes hilang gitu loh. Bener, enggak seinstan Farsha yang ya lebih ke DPS burst kan. Iya. Tapi ya baik lagi sih, kalau dari segi eksekusi sebenarnya Alter Ego juga udah oke sih. Mungkin tadi terselip di akhir gitu ya, pasifnya aktif lagi sedikit.
Tapi ya itu menjadi titik akhir juga untuk game pertama ini. Padahal jujur dari segi objektif Alter Ego juga beberapa kali menguasai area objektifnya. Meskipun Lord mereka belum berhasil dapatkan gitu ya. Tapi berulang kali kita juga disajikan dengan pick off mantap dari Dreams. Special Migrations yang berulang kali menyampaikan member-member dari Alter Ego. Dan momentum juga didapatkan oleh